Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Alhamdulillah Cinta. Ya, Alhamdulillah Cinta. Kali ini tema yang ingin saya bahas adalah bahwasanya cerai itu adalah ibadah, seperti itu ya. Kenapa saya mau ngomong seperti itu? Ada dalilnya. Allah sudah banyak menurunkan ayat-ayat talak beserta hadis-hadisnya. Namun banyak sekali yang belum kita pahami. Banyak orang yang belum mengetahuinya seperti itu. Jadi yang ingin saya bahas untuk pertama kali, kenapa perceraian itu adalah ibadah? Iya. Bukankah kita berumah tangga itu untuk mencari surganya Allah, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah? Karena kan ketika kita masih single itu ibadahnya kan masih berapa. Ketika kita beribadah bersuami atau beristri itu pahalanya akan Allah lipat gandakan. Namun ketika di dalam rumah tangga tidak ditemukan kedamaian, bahkan banyak terjadi kezaliman demi kezaliman, maka tidak ada yang namanya surga di situ. Dan di sini Allah telah memberikan solusi, yaitu talak. Ya, Allah memerintahkan kita untuk mencerai apa? Karena perceraian itu adalah solusi, bukan karena kan ada anak yang harus begini begitu, tidak. Justru ketika kamu mempertahankan, kamu punya anak nih, alasannya tuh kasihan anak saya nanti ada broken home gitu kan, rumah keluarganya nggak lengkap, biarkan, nggak apa-apa. Ini juga ada ilmu psikologinya, karena kenapa saya ngomong seperti ini, selain pengalaman pribadi, juga beberapa tesis atau penelitian gitu ya, di hampirlah kurang lebih 100 lebih, pokoknya di seluruh Indonesia terutama ya, dan juga apalagi di luar negeri. Nah, jadi perceraian itu memanglah suatu solusi yang Allah turunkan ketika kita sudah tidak menemukan lagi surga di dalam rumah. Seperti halnya istilahnya tuh baiti jannati. Nah, kalau sudah rumah kita bukan surga kita, istri kita tempat berpulang tidak menyenangkanmu, atau mungkin ada hal-hal sesuatu yang istilahnya tuh tidak bersyukur, entah dari pihak istri entah pihak suami gitu kan. Jadi dua ujian itu. Jadi kalau salah satunya tidak mau menyatu, tidak mau menjadikan keluarganya menuju kepada Allah, yaitu banyak terjadi kezaliman kan, banyak nih. Kalau saya pribadi kan kebanyakan orang-orang tuh kayak laki-laki tuh egonya tinggi dan manipulatif gitu ya. Manipulatif itu ingin menangnya sendiri, padahal sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada apa, tapi karena dia lebih mementingkan egonya, jadi membuat-buat. Kalau orang yang otaknya akalnya itu sehat, itu kalau dia cerita otomatis sebenarnya ceritanya itu nggak nyambung, disambung-sambungkan. Ceritanya nggak nyambung tapi disambung-sambungkan, demi apa? Demi pembelaan dirinya gitu, biar dirinya itu tidak dipersalahkan. Jadi itu benar-benar nauzubillah ya, itu toksik gitu. Dan kalau di luaran sana menemukan orang-orang seperti itu, maka solusinya sudah dipersatukan nih, gini nih, tapi nggak mau. Karena kunci tadi ya, kunci dalam rumah tangga itu yang pertama satu, ada rasa saling apa nih? Saling menjaga perasaan. Yang satunya udah mau menjaga dirinya, menjaga perasaan dirinya. Ini aku harus jaga, baik mau ada dia, ada suami atau nggak ada suami, menjaga hartanya, menjaga anaknya, menjaga perasaan suami, baik ketika nggak ada ataupun ada dia jaga. Ya itu emang benar bernilai ibadah. Cuman karena dirusak suaminya, tapi di sisi lain suaminya tidak demikian. Suaminya malah melakukan sesuatu hal-hal yang menyakiti dan terus-menerus melukai hati istrinya. Entah itu membuat cemburu, entah itu
ketidakjujuran dan lain sebagainya. Pokoknya yang membuat luka demi luka. Nah, luka-luka ini itu apa ya, Allah itu tidak menginginkan hambanya hidup dalam kerutan, hidup dalam kerumitan. Orang iman itu haruslah bahagia, haruslah samawa. Nah, berarti kalau yang satu, karena rumah tangga itu terdiri dari dua orang ya. Kalau cuma satu aja yang ingin memperjuangkan rumah tangganya menjadi istri solihah, memasakkan masakan yang enak dan lain sebagainya, ibu yang baik untuk anak-anaknya, ketika hatinya selalu dihancurkan, dizalimi, nah di sini kan terjadi kemudaratan. Nah, di mana surganya? Bukan lagi baiti jannati, tapi baiti minanar, dari percikan neraka, karena di situ isinya marah, bertengkar, menzalimi seperti itu, memfitnah gitu kan, nggak ada hubungannya gitu. Bahkan apa ya, sebenarnya di dalam rumah tangga orang luar selain kata suami dan istri, semuanya itu, entah itu ibunya atau mertuanya atau kakaknya, adiknya, semua atau tetangga itu adalah orang luar gitu. Karena permasalahan inti itu terjadi di antara suami dan istri gitu. Jadi yang luar itu menurut penelitian pengaruhnya itu sedikit sekali ketika asal hubungan yang pertama ini erat kokoh. Nah, orang yang bikin rusak dan retak itu adalah yang utama. Maka di situ Allah menganjurkan, dan ketika sudah di tabayun, dikumpulkan keluarga dengan keluarga, tetap saja seperti itu wataknya, selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang selalu berulang. Nah, jadi itu udah menjadi karakter mendarah daging dan pilihan, berarti dia memilih untuk tetap seperti itu. Nah, ini tidak wajib bertahan di situ gitu. Adapun ilmu dari segi psikologi gitu, kenapa saya ngomong seperti ini juga ada pengalaman psikologi gitu. Jadi ketika nganu perceraian itu jangan serta-merta ini ya, tapi kan ada yang namanya mediasi. Jadi kalian ceritakan kronologinya apa, dan malahan kalau terjadi seperti halnya KDRT, apalagi yaitu nauzubillah min dzalik ya, dan lain sebagainya, kalau kamu di situ nanti terus-terusan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu, bukan hanya kamu yang akan hancur, akan tetapi juga anak-anakmu juga akan hancur, karena mereka itu melihat dari sisi orang tuanya gitu. Jadi orang tua adalah cerminan untuk anak, dan bahkan kenapa ketika kebanyakan cekcok dan nggak bisa emang dipersatukan gitu, emang mungkin nggak sefrekuensi, atau mungkin dia menikahi wanita ini hanya dengan, karena kan ada ya laki-laki tuh menikahi wanita itu bukan karena cinta, karena ingin melampiaskan nafsunya, lumayan nih ini gini gitu, tapi dia itu sungguh sangat dosa besar di hadapan Allah, sangat dosa besar, itu zalim, dan bahkan itu termasuk menzalimi anaknya gitu ya, keturunannya. Nah, ini ketika di ilmu psikologi dikatakan seperti itu, maka emang diharuskan berpisah. Kenapa? Itu akan merusak otaknya anak, pola pikir anak gitu. Loh, kok orang tuaku seperti ini, tengkar. Dikasih tahu kalau ada yang tidak disuka, jangan sampai berselisih di depan anak seperti itu. Jangan sampai terjadi perselisihan di depan anak, ketika orang tua tidak bisa merahasiakan percekcokannya percekcokannya untuk tidak menampilkan di depan anak, untuk tidak mengajarkan kasih sayang sama bundanya, sama orang tuanya, atau sama pasangannya, itu fix, itu benar-benar toksik dan itu dosa besar. Maka angkat kaki, cerai. Kalau yang laki-laki kayak gitu nggak mau menceraikan, wanita punya hak untuk gugat cerai. Masa karena kan jaga image, aku kan nggak ini, itu kan kalau misalnya di orang desa itu ya, barang siapa yang gugat cerai duluan itu katanya kayak image-nya buruk gitu ya, padahal tidak seperti itu konsepnya di dalam Islam. Ini laki-laki ini udah gak mau bertanggung jawab, udah gak mau menafkahi kan. Pertama dalam pernikahan itu, nafkah pertama yang harus diutamakan itu adalah istri, perasaannya, menjaga perasaannya.
Bagaimana dia bisa istri merasa nyaman dengan dia? Kalau saya pribadi, kalau menemukan orang kayak gitu, nauzubillah min dzalik, saya akan selalu kabur. Tidak tahan, tidak kuat, karena ketika bersama itu akan menjadikan neraka, akan menjadikan pertikaian, bahkan itu akan menjadi dosa gitu kan. Seorang istri sudah nurut, nah tapi karena suaminya egois, entah bahkan melakukan zina, disuruh menikah lagi, nggak mau dengan alisan dalil, aku kan bukan mania gitu, aku kan bukan mania seks gitu kan. Lah, kalau memang tidak, harusnya menjaga perasaan si sang istri gitu, harus bisa membedakan. Itulah pentingnya ya, Islam itu benar-benar sangat menjaga khususnya kaum wanita, sangat menjaga keutuhan. Sesungguhnya suatu bangsa yang besar ini baik buruknya juga ditentukan dari seorang wanitanya. Seperti itu, wanita yang berkualitas, wanita yang berkelas, itu dia nggak akan mau tinggal dengan laki-laki yang seperti itu, laki-laki yang menzalimi, atau bahkan mungkin ada yang sebaliknya ya, ada yang karena dari si wanitanya gitu, si wanitanya nih yang bejat, yang brengsek, itu juga ada seperti itu, si wanitanya selingkuh atau lainnya. Itu kalau sudah tidak mau ditegur, kalau sudah tidak mau diarahkan untuk menuju lillah, karena Allah, ibadah karena Allah, tidak mau diarahkan, ya sudah, solusinya Allah itu memberikan solusinya adalah cerai. Dan banyak hal yang tidak diketahui, bahwasanya di dalam Allah itu benar-benar menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 229, wa ta'ala yang dapat dirujuk itu hanya 2 kali, itu hati-hati. Terus di ayat Al-Baqarah ke ayat surat Al-Baqarah ayat ke-230 itu menjelaskan bahwa setelah talak 3, ini juga ada di hadisnya Sahih Bukhari dan juga Ibnu Majah ada, bahwasanya setelah talak 3 itu mantan suami tidak boleh menikah lagi dengan mantan istrinya. Jadi jangan sampai udah pisah nih talak 3, itu nggak boleh, kecuali si istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengan laki-laki lain, itu baru boleh menikah lagi dengannya, seperti itu. Dan yang ketiga, di surat At-Talaq ayat pertama menjelaskan bahwa suami harus menceraikan istrinya pada waktu yang memungkinkan istrinya menghadapi iddahnya. Jadi kan wanita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Wanita itu perlu dilindungi, wanita itu perlu dijaga hati dan perasaannya. Wanita itu halus dan lembut, wanita itu pencemburu. Ingat ya. Jadi jika terjadi suatu penyimpangan, maka dan itu tidak bisa diluruskan, mentok di situ, banyak terjadi kezaliman. Kalau dibiarkan ini bahayanya apa? Bahayanya bisa terjadi KDRT, itu sudah parah ya, harusnya sebelum KDRT gitu. Tapi kan karena keluarga yang nggak tahu tuh menyuruh kembali, nggak boleh seperti itu. Orang tua harus melindungi anaknya. Kalau anaknya udah disakiti, anaknya sudah tidak merasa nyaman dengan pasangannya, bukan karena hal-hal sepele ya, tapi ini benar-benar hal-hal penyimpangan. Penyimpangan ini dalam hal agama itu benar-benar sudah menjadi kayak ibaratnya tuh dosa besar. Cuman yang tahu itu otomatis kan pihak dalam gitu, keluarganya, dirinya sendiri atau itu kalau sudah seperti itu jangan inikan lagi, itu emang harus dilepas gitu. Kalau sampai tetap bertahan, dampaknya merusak mental juga. Iya, nggak gila, untung nggak gila yang si istrinya juga kalau punya anak-anaknya itu istilahnya bisa sampai ada ya. Ini kan makanya saya bilang ini juga berdasarkan dari beberapa penelitian. Saya juga diberitahukan waktu itu dengan pengacara, kan ketika ini kita harus konsultasi dulu, konseling. Nah itu ada karena orang tuanya memukul ibunya gitu, jadi anaknya itu kayak nggak terima sampai anaknya itu masih kecil, kalau nggak salah umur 7 tahun gitu ya, 7 atau itu, sampai menyebabkan keterbelakangan mental. Tahu keterbelakangan mental? Idiot itu kayak ya gila gitu, jadi kayak
orang ya gimana gitu, dungu gitu kan, nggak punya akalnya, itu udah nggak berfungsi karena gara-gara mempertontonkan, menampilkan seorang suami yang sangat kejam dengan istrinya, yang sampai apa ya, dia itu memukul istrinya tanpa ampun di depan anaknya. Itu bahaya sekali gitu kan. Bahkan itu bisa sampai membuat melayangkan suatu nyawa gitu. Jadi janganlah seperti itu. Jadi orang yang seperti itu emang harus dihindari gitu ya, dihindari dan bahkan harusnya dilaporkan seperti itu. Dan bahkan di hadis Nabi tentang talak itu, Allah itu melaknat orang yang tukang mencicipi dan mentalak. Hadis ini apa ya, mencicipi itu maksudnya nikah cerai lagi, nikah cerai lagi, nikah cerai lagi sampai berulang kali, mungkin sampai 5 kali atau 10 kali. Itu jangan ya. Jadi kalau misalnya sudah pernah nikah terus cerai, itu supaya hati-hati dalam memilih suami. Jangan sampai cuman dibuat ajang cicip-cicipin, udah iyain aja, iyain aja, jangan seperti itu. Makanya kalau apalagi sampai dijadikan niat hanya untuk mencicipi, mencicipi istilahnya biar untuk bisa berhubungan itu ya, intim ya, itu Allah sangat tidak suka hal itu gitu. Bahkan Nabi Muhammad itu melaknat gitu, melaknat orang-orang yang seperti itu, tukang mencicipi istilahnya. Jadi ya emang harus hati-hati, harus jeli gitu. Kalau saya pribadi, jadi orang itu, laki-laki itu dilihat pertama itu adalah agamanya, bagaimana agamanya, sholatnya gitu. Jadi setinggi apapun jabatannya, kalau sholatnya saja sudah tidak bisa dijaga, bagaimana gitu membawa ke jannahnya, seperti itu ya. Jadi itu benar-benar harus hati-hati, harus waspada untuk para wanita, karena kebanyakan laki-laki itu modus gitu. Dan apa, laki-laki yang benar baik itu makanya kan disuruh untuk istihoro. Istihoro itulah jalan yang terbaik gitu, yang kan, yang tahu baik buruknya. Samar itu kan samar ya, perbuatan hati gitu, yang kadang bahkan orang lain nggak tahu. Kan kadang ada orang berbuat baik hanya karena ingin ria. Itu sebenarnya ketulusan itu bisa dirasakan di hati, walaupun kamu nggak ngomong nih aku tulus loh ngasih ini ke kamu, aku tulus loh baik ke kamu. Walaupun nggak usah dikatakan seperti itu bisa dirasakan kok, bisa dirasakan kalau bahwasanya itu tulus. Nah jadi jangan sampai terjebak lagi seperti itu. Jadi harus hati-hati. Dan bahkan di dalam agama Islam itu dianjurkan ya, ketentuan talak di dalam Islam itu tidak di dalam Islam itu suami yang menceraikan istrinya itu wajib memberikan tempat tinggal. Jadi wajib, tapi kan kebanyakan di sini kan jarang ya. Nih, saya bacakan lagi. Suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, seperti itu. Namun di sini tuh benar-benar udah emang manipulatif gitu, udah nggak mau dikatakan ini, biar dia aja yang yang menggugat cerai gitu kan, dia yang bayar ininya. Jadi seperti itu tuh, nauzubillah min dzalik. Dan harus dihindari dan hati-hati kalau sudah mengalami seperti itu tidak baik, tidak baik untuk kesehatan mentalmu, tidak baik untuk masa depanmu. Kamu tetap harus positive thinking, tetap harus mengambil orang yang sudah tercemplung di dalamnya, sudah bertubi-tubi disakiti. Ini bukan saya menyuruh untuk cerai ya, orang-orang di luaran sana. Ketika sudah emang istrinya sudah tidak menjadi prioritas, sudah tidak dipedulikan, buat apa? Jadi istrinya buat apa membangun bahtera rumah tangga kalau tidak ada untuk menuju sesuatu yang satu, untuk menuju keriduannya gitu loh. Yang si suami bukannya mengajarkan si istri, bukannya mengayomi atau melindungi, karena wanita ini adalah makhluk yang lemah gitu.
udah dari sananya, udah dari mulai dari Siti Hawa gitu, mempunyai perasaan yang sangat halus, mempunyai perasaan yang sangat lembut gitu. Ibaratnya kalau Nabi Muhammad SAW, wanita wanita itu diibaratkan sebagaimana gelas-gelas kaca. Gimana sih gelas-gelas kaca ketika terjatuh cetar ya, berhamburan. Nah, apakah kamu bisa menyusun lagi? Ya mungkin sebagian ada yang bisa, tapi apakah akan pantulannya sama dengan sebelumnya? Tidak. Itu benar-benar sudah membekas ya, ternoda hal seperti itu. Jadi tolong jangan menjadikan dalil, dan jangan pernah kalian mendengarkan omongan lain. Jangan, kasihan anaknya, kalau kamu pisah kasihan anaknya begini begitu. Jangan. Itu orang yang tidak berilmu. Jadi tanyakanlah pada dirimu sendiri gitu. Kalau saya bersikekeh, sebelum itu kan emang kita harus istighoroh. Gimana sih gini? Terlalu banyak, terus terlalu banyak manipulatif, fitnah, bahkan kalau dibiarkan ini sampai akan terjadi pembunuhan. Bahkan ini sampai merusak mental gitu. Itu benar-benar luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Iya, karena si laki-laki ini selalu merasa dirinya benar, selalu merasa apa ya, ya namanya manipulatif gitu, nggak mau disalahkan, disuruh nikah lagi nggak mau dengan alasan ya istilahnya itu. Kalau saya daripada melakukan pelanggaran, daripada melakukan kemaksiatan, lebih baik silahkan saya memberikan izin untuk menikah lagi gitu. Kenapa? Karena untuk menjaga gitu. Tapi ketika saya bersama sama orang yang nauzubillah tanda kutip itu nggak boleh gitu. Kalau kalian menemukan hal-hal seperti itu, silahkan keluar dari situ sebelum kalian menjadi korban. Korban apa? Menjadi korban, bisa jadi kamunya, bisa jadi anaknya yang diapain gitu. Jadi orang yang nggak mau berubah, orang yang nggak mau berusaha berubah, tetap aja dinasehati udah beberapa kali seperti itu, maka solusinya Allah memberikan solusi, yaitu perceraian. Dan maka dari itu di sini saya katakan bahwa perceraian itu adalah ibadah. Jadi bagaimana kamu mau mempertahankan rumah tangga jika di situ apa ya, malah menjauhkan kamu, membuat kamu menderita, menjauhkan kamu dari sisi Allah. Jadi bahtera rumah tangga itu bisa menjadi landasan paling mudah untuk membawakan kita ke surga ketika kita menemukan dengan orang yang tepat, bersama-sama saling mengingatkan untuk menuju ibadah sama Allah gitu. Tapi ketika salah satu pasangan dari kalian tidak mau mengikuti aturan Allah Rasul, sudah menyimpang, maksiat dan lain sebagainya, silakan Allah memberikan solusi, yaitu dengan cara talak. Ya, ayat-ayat talaknya ada ini. Jadi jangan sampai ini kebanyakan orang ya terlalu apa ya, dramatisnya tuh ini apa, nggak mau menceraikan tapi istrinya digebuki, setelah digebuki kamu maunya digauli lagi. Itu benar-benar zalim gitu ya. Kan banyak seperti itu, nauzubillah. Jadi maunya kayak gratisan gitu, sudah dipukul, digebuki, maunya digauli lagi, nggak mau menceraikan gitu. Dalam Islam itu ngasih solusi. Kalau kamu tidak cocok, kalau kamu sudah tidak mau melindungi atau ini sama si istri, tidak mau menjalankan tanggung jawabmu, silahkan ceraikan. Jangan sampai terjadi fitnah lah, inilah itulah, atau bahkan sampai main tangan. Itu nauzubillah min dzalik. Itu nanti hukumnya di akhiratnya berat loh, sangat berat sekali, manipulatif ya, dan itu sungguh sangat dihindari. Dan sekarang kalian yang menonton channel saya ini supaya dijadikan apa ya, ibroh gitu ya. Jadi jangan sampai melihat sesuatu orang yang cerai itu buruk, tidak. Bahkan di zamannya Rasulullah itu sempat terjadi, kalau istrinya apa ya, satunya itu masih belum masuk Islam, nah itu juga agama menjadi landasan yang nomor satu ya. Ya udah, dia ceraikan tanpa harus apa ya, tanpa harus debat, tanpa harus ini dan itu. Orang yang masih debat dan bahkan sampai main pukul atau yang namanya KDRT, itu orang-orang yang egois, toksik, harus keluar dari situ. Jadi
segera lapor polisi, seperti itu ya, segera lapor polisi, karena emang ada undang-undang perlindungan hak anak dan wanita seperti itu. Jadi jangan tinggal diam gitu kan, kalian itu wanita harus dilindungi, harus dijaga seperti itu. Maka dari itu saya bilang di sini, bahkan sesuai dengan siapa nasihatnya, saya kutip juga dari nasihat, sebentar ya, nasihat dari Ustadz dari Abu Salamah ya, dari ininya itu Basalamah. Jadi seperti itu. Dan saya pikir iya, dan Allah juga tidak menginginkan kita itu orang iman itu harus happy, orang iman itu harus bahagia gitu, bukan menderita, bukan dengan siksaan gitu. Kalau sudah, makanya yang menjadi landasan utama dalam berumah tangga itu emanglah agama itu emang penting gitu. Kalau dia itu paham agamanya, otomatis dia akan menjaga hati dan perasaan istrinya seperti itu, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan sesuatu yang melanggar gitu, apalagi sampai melakukan KDRT, udah nggak jujur soal pendapatan dan lain sebagainya, itu nauzubillah mendalik. Apalagi tidak memberikan hak-haknya si istri ini, yaitu memberikan haknya itu apa sih, yaitu tadi udah gak mau menceraikannya, menyuruh sampai istrinya yang menggugat cerai. Karena apa? Karena harusnya di dalam hukum Islam itu, mau laki-laki atau perempuan yang cerai atau yang menggugat cerai itu sama hukumnya, dan harus laki-laki itu memberikan nafkahnya itu rumah tempat tinggal, tapi kan kebanyakan semampunya dia. Di sini kebalik, tidak ada yang orang yang tahu agama seperti itu, bahkan nol ya, saya katakan nol. Yang namanya orang mau dinasehati nggak udah dinasehati begini begitu, itu kadang nggak mau nerima karena di hatinya itu sudah hitam. Jadi nggak ada titik putih, mau diapain aja, mau dinasehatin kayak apa aja, batu aja katanya ya, sekeras batu aja ditetesin air terus menerus itu kan sampai bisa lubang. Tapi ini sebaliknya, mau seapapun diinikan, kalau Allah belum mentakdirkan dia mendapatkan hidayah, karena ini kan saya kembalikan lagi sama Allah ya, dia nggak bakalan dapat hidayah dan dia seperti itu. Nah, orang-orang yang sudah terlanjur seperti itu, keluarlah dari permasalahan itu, datang ke konseling. Kalau itu emang ini tidak menemukan jalan keluarnya, Allah memberikan solusi itu untuk cerai gitu, cerai dengan cara yang baik-baik gitu, dengan cara yang toyib gitu. Jadi maka perceraian itu akan menjadikan ibadah, mendekatkan kamu kepada Allah gitu. Kan kenapa kamu dalam pernikahan tidak ditemukan surga, tidak menemukan kebahagiaan, tidak menemukan, ya adanya kesengsaraan demi kesengsaraan, ya keluar. Itu solusi dari Allah gitu ya, bukan perceraian itu nggak diperbolehkan, tidak, ini malah solusi dari Allah. Adapun hadis yang menyatakan bahwa sesuatu yang halal itu adalah halal tapi dibenci Allah, itu kan kedudukan hadisnya itu doif ya, lemah gitu. Itu kan hanya ingin biar mempertahankan rumah tangga yang tidak sinkron gitu. Kasihan anaknya, justru karena kasihan, bukan dengan menyuruh tetap bersama, bukan, tapi harus lepas. Harus lepas. Kalau sudah lepas itu bisa menjalankan ibadahnya lagi, deket lagi sama Allah. Barangkali dengan itu nanti entah dari masing-masing keduanya itu akan mendapatkan, Allah pertemukan dengan orang yang benar-benar cocok, dengan orang yang benar-benar baik seperti itu. Jadi jangan saya itu mau ini, tapi katanya itu orang yang tidak mengerti agama ataupun psikologi yang menyuruh kamu itu balikan aja, yang menyuruh kamu itu istilahnya itu tetap bersama dengan orang yang terus menerus menyakitimu, itu nauzubillah ya. Dan kamu sebagai orang, kamu itu adalah ratu atau raja bagi kehidupanmu sendiri. Jadi kamu jangan sampai menjadi seseorang yang ikut-ikutan katanya orang. Jadilah dirimu sendiri,
perkuat keimananmu, dekatkan dirimu sama Allah, yaitu takarub sama Allah, minta petunjuk sama Allah, maka Allah akan menunjukkan yang terbaik bagimu. Jangan pernah mengikuti katanya atau omongannya orang-orang. Orang ngomong gini, jangan, emang kamu akan menderita ketika kamu mengikuti omongannya orang, karena kebanyakan orang ya di dunia itu mayoritas nggak senang ketika melihat kita bahagia. Itu realitasnya seperti itu, nggak senang ketika melihat kita sukses di atasnya dia gitu. Jadi dia senangnya, oh kalau kamu ini kasih itu. Jadi sedikit sekali orang yang benar-benar suportif, kecuali orang-orang yang hatinya benar-benar Allah jaga gitu ya. Namanya manusia itu ya, saya sendiri sebagai manusia melihat yang satunya ini kok laris begini gini gitu, atau mungkin rumput tetangga itu lebih hijau daripada ini, itu benar adanya, karena kita manusia tempatnya dosa. Makanya kita harus belajar mengupgrade diri, rilis adanya iri, dengki itu ada gitu. Termasuk saya, adakah saya pernah ngecek kayak Allah mengatakan iman, belum pernah ya, belum ketemu nih gini-gini, maksudnya belum pernah iri sama teman, berarti mungkin saya masih ada di atasnya, di level belum pernah iri ataupun dengki, hasad atau dan lain. Saya nauzubillah min dzalik ya, alhamdulillah. Nah ternyata manusia itu tetap ada titik salahnya, itu ada saja. Oh, yang bisa mengindikator mengeceknya itu kita. Ketika melihat orang lain pas timbul. Jadi kalau mau ngecek indikatornya ini seperti ini, ketika ada orang lain itu bahagia atau mesra atau samawa dan lain sebagainya gitu, gimana perasaan kita? Enak ya mereka, sedangkan aku seperti ini gitu. Itu belum tergolong iri, itu hanya sekedar coba aku seperti itu juga. Nah itu masih mending. Tapi ini yang dimaksud iri itu sampai merusak. Enak aja. Yang dimaksud iri dan mengandung dosa ini seperti ini, enak aja kamu hidup enak-enak bahagia kayak gitu, enaknya gitu. Nah itu udah sesuatu yang negatif gitu. Nah yang perlu kita ini kan, semua manusia itu emang punya seperti sifat-sifat dasar seperti itu. Maka kita harus memperbaiki diri. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita harus rubah diri kita dulu. Rubahnya gimana? Nggak perlu koar-koar, ya udah mereka. Jadi kamu harus punya yang, kalau katanya Timothy nih, terserah lo gitu. Gue mau ngomong apa, mau gini ini kan gue lah gue gitu kan. Terserah lo, apa lo mau mati kayak mau gimana, terserahnya. Jadi intinya yang bisa diambil dari omongan itu, kamu nggak perlu mengikuti alur cerita mereka, tidak perlu mengikuti kericuhan di luar sana yang tidak menyukai kamu, yang tidak menyenangi kamu, tapi cukup kamu, intinya kamu sudah berdiri di jalan yang benar, kamu jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya ketika ada orang yang lebih sukses dari kamu, lebih ini dari kamu, apa yang harus dilakukan seorang Islam, seorang muslim? Maka doakanlah dia. Mendoakan, mempraktekkan, doakan, ya Allah semoga engkau menambah keharmonisan keluarganya, menjadikan keluarganya tetap sakinah mawaddah warahmah, seperti itu. Karena nanti dampaknya doa dari itu akan mental kembali pada itu, seperti halnya di hadis dikatakan, dan malaikat itu pun berkata ya bagimu juga seperti itu. Jadi itu kalau sudah bilang malaikat yang mendoakan, itu refleksnya sudah besar. Jadi kamu bakalan yang bahagia itu kamu. Jadi ketika kamu melihat temannya kok lebih sukses dari kamu, kamu sekarang punya aset triliunan atau sekian ini gitu, banyak gitu ternyata gitu, ya kamu doakan masya Allah tabarakallah. Atau kamu melihat sesuatu yang menakjubkan, maka ucapkanlah subhanallah, ucapkanlah masya Allah gitu. Sesuatu yang menakjubkan, ucapkanlah, mohon maaf ya kebalik tadi, ucapkanlah masya Allah. Dan ketika kamu menemukan sesuatu yang tidak baik, menyimpang, maka ucapkanlah subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah gitu. Maha suci Allah dari sesuatu yang disifati oleh orang-orang kafir, kan mengatakan Allah itu beranak dan lain sebagainya. Itulah kenapa disebut maha suci Allah. Jadi dalam
kalau penjabaran penjelasannya itu di dalam Al-Quran maupun hadis, yang dimaksud dengan maha suci Allah, yaitu Allah itu maha suci dari segala sesuatu persangkaan hambanya. Seperti itu dibilang Allah itu jahat lah, nggak adil lah, begini. Sebenarnya kehidupan itu alurnya itu sebenarnya ada di kita, karena di otak kita. Makanya kita itu harus belajar gitu. Jadi masya Allah tabarakallah gitu ya, saya sharing dan saya sampaikan pada kalian. Jadi kalian itu jangan sampai mendengar, oh katanya ini gini, aku harus ikutilah kata hati kamu, mintalah bertakarub sama Allah, maka kamu akan mendapatkan petunjuk yang terbaik. Jadi orang iman itu haruslah selalu happy, haruslah selalu bersyukur dan bahagia gitu. Dulu ketika saya belum apa-apa ya, belum mengenal ini, alhamdulillah saya emang kan belum pernah mengeluh, walaupun nggak punya uang hanya pas-pasan untuk ngekos, untuk anak-anak itu pas-pasan ya, dengan gaji yang seminim mungkin, dengan anak yang ditaruh gini di penitipan dan lain sebagainya itu kan. Tapinya di sini saya selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengatakan. Biasanya kan ke teman tuh harus gini-gini, yang terlihat itu kan senyum. Jadi seolah-olah orang itu melihat saya itu kayak nggak ada masalah tentang ekonomi, padahal ada. Tapi ya itulah tadi, kita nggak perlu keluar-keluar seperti itu karena kita merasa bersyukur. Dan barang siapa yang bersyukur, seperti halnya dalilnya, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah, dan barang siapa yang kufur akan nikmatnya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi diberikan kan nggak pernah ngeluh begini begini gini. Kalau saya pribadi, saya langsung belak-belakan, saya nggak pernah ngomong teman lu gimana ya, saya ini apa istilahnya tuh kayak pengen dikasihani gitu ya, saya ini begini jarang, alhamdulillah ya, saya jarang. Jadi saya langsung belak-belakan, saya ini orangnya berani, saya makan nasi, kamu makan nasi. Jadi kalau saya sudah ada di jalannya Allah nih, kita nggak perlu takut lagi sama siapapun itu gitu ya. Jadi ya udah, saya pernah ngomong, saya langsung ke atasan ngomong begini begini begini, saya sepertinya saya ingin dinaikkan gaji saya untuk ini. Jadi nggak usah. Tapi kalau misalnya atasan atau apa ya, orangnya itu orang yang bijaksana, jadi orang seperti King Kevin, orang yang bijaksana ya, mengerti atau keadaan karyawannya atau keluhannya itu, pasti dia akan bantu. Oh baiklah, tapi kamu kinerjanya nanti harus ditingkatkan ya, seperti ini atau apa, baiklah gitu. Nggak usah ini ke yang lain, karena apa, itu adalah amal dan sedekah gitu, bukan malah memperparah. Bahkan apa ya, menurut saya wajar karyawan nih, saya jadi karyawan terus minta dinaikkan upah atau gaji. Karena apa, karena ini itu harusnya bersyukur daripada ngomong di belakang gitu. Saya alhamdulillah, nauzubillah ya, semoga selalu Allah selalu menjaga saya dari sesuatu hal-hal yang buruk, seperti halnya orang-orang yang dilakukan sama seperti saya tidak mau seperti mereka. Jadi maksudnya hal-hal buruk itu apa ngomongin kalau di depan itu manis, manis gitu ya, bersandiwara manis gitu ya, siapapun itu, mungkin kalian punya keluarga, suami atau istri bersifat manis gitu ya, padahal di belakang selingkuh gitu ya, di belakang ngomongin menjelek-jelekan dan lain sebagainya, itu nauzubillah. Kalau saya fair, saya tidak mau jadi orang munafik, nauzubillah. Ini muka cukup satu aja gitu, nggak mau punya dua muka, di sini manis, di sana ini. Saya mengatakan kebanyakan, saya kalau saya menilai diri saya tuh tipikal orang yang bermulut pedas ya, tapi pedasnya saya emang ceplos-ceplos ya, istilahnya ceplos-ceplos. Kalau katanya orang tuh ini asal ngomong aja tanpa dipikir. Nah itu mungkin karena saya mungkin bisa jadi kurang ilmu gitu, kurang ilmu ya, kurang belajar. Jadi saya langsung ngomong ceplos-ceplos, nggak tanpa dipikir dulu gitu. Karena kalau saya, tapi saya menerima keadaan diri saya sendiri yang seperti itu, saya menerima. Karena kita harus menerima
apapun diri kita, kita harus mencintai diri kita. Saya menerima, saya memaklumi diri saya yang seperti itu. Oh, mungkin karena keadaan saya yang seperti ini, jadi saya tidak bisa mengontrol, jadi kayak apa ya, kepancing. Dan bahkan kebaikan itu bisa, kayak orang baik itu kan kayak kebanyakan dimanfaatkan, jadi seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi saya sendiri juga suka sama orang yang ke saya itu ceplos-ceplos, kamu tuh jangan gini, katanya siapa, enggak gini begini bener ya. Jadi dia memberikan tahu. Jadi kalau misalnya ada orang berbuat kesalahan, kamu tidak memberitahukan kesalahan pada orang tersebut tidak akan berubah. Dan menurut saya kebanyakan itu bukan suatu kesalahan ya, tetapi apalah ya, itulah namanya manusia gitu ya. Jadi tidak memberikan, bukannya malah menasihati, jangan kayak gitu, kamu kan begini-begini. Jadi kayak apa ya, jadi kayak ingin mengadu domba gitu, terjadi ingin mengadu domba, ingin begini. Kebanyakan kan seperti itu. Orang itu seneng loh kalau melihat kita itu jatuh, terus kamu itu aku akan kasih tahu gini-gini, nanti kamu gini-gini. Itu nauzubillah ya. Tapi ya itu tadi gitu, saya emang ceplos-ceplos karena mungkin waktu itu kurang ilmu. Sekarang kan lebih mengupgrade diri lagi, dan untuk di lingkungan yang lebih positif. Yang positif itu ya kita nggak usah ngomong sana dan sini, kita fokus dengan tujuan kita, apa ininya kita, seperti itu. Sama dengan Anda semua di sini. Jadi kalau kalian berumah tangga, fokusnya ini kedua ini ya, jangan mendengarkan yang lain. Bisa jadi mereka ingin buat kalian pisah dan lain sebagainya. Tapi kalau emang permasalahan intinya ini emang ada dari dalam dan gak mau berubah, solusinya Allah kan udah ngasih solusinya, adalah talak, cerai gitu, dengan cara baik-baik gitu. Jangan sampai terjadi KDRT, sampai terjadi penganiayaan dan lain sebagainya. Itu nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Makanya saya sampaikan di channel saya ini bahwasanya perceraian itu memanglah suatu nilai ibadah gitu ya. Jadi jangan sampai terpengaruh, jangan kamu harus balik kamu gitu. Berarti orang-orang yang ngomong kayak gitu itu mereka tidak punya ilmu. Sekarang gini ya teman-temanku semuanya yang saya sayangi, yang telah menonton channel saya, kalian itu adalah raja, kalian itu adalah ratu bagi kehidupan kalian sendiri, yang harus kalian nikmati gitu. Hidup ini nggak harus apa ya, harus selalu ingin menyenangkan orang lain gitu, enggak. Lihat ke dalam dirimu, lihat kamu, apakah kamu merasakan kebahagiaan di situ, apakah kamu ini. Kalau misalnya kamu enggak ada bahagianya atau apa, ya silahkan, maka Allah kan nyari jalan solusinya itu dengan cara perceraian, seperti itu ya. Jadi jangan kasihan anaknya loh, ini loh, jangan. Mereka itu nggak tahu tentang yang namanya psikologi gitu kan. Jadi kamu di sini nggak usah menyalahkan sana dan sini. Ini adalah ilmu buat kalian harus ini, dan bahkan di pengadilan itu akan memudahkan kalian kalau alasan kalian itu tepat, memudahkan kalian dalam hal untuk bercerai. Jadi kan perceraian di sini kan banyak sekali ya, nauzubillah min dzalik. Saya juga akan berdoa semoga anak cucu keturunan saya tidak akan terjadi seperti itu, dan semoga menemukan orang-orang yang tepat. Kalau saya pribadi pengalaman pahit ya itu pelajaran untuk saya, pengalaman pahit ya, pahit itu jamu, jadi untuk saya bikin sehat. Jadi jangan sampai, kalau saya pribadi kan hanya apa istilahnya ya, bukan dari ininya saya, tapi ya keadaan gitu kan, ya udahlah. Jadi gimana kita ke depannya lebih baik lagi, jangan sampai mengikuti katanya orang, katanya, tapi kamu harus lihat dalilnya, lihat kenyamananmu, lihat kamu seperti apa. Apakah di dalam rumah tangga itu membuatmu dekat sama Allah, membuatmu semakin bersyukur dan bahagia, ataukah sebaliknya membuatmu membenci, ya Allah kenapa ya aku kok seperti ini, kok hidupnya. Jangan seperti itu ya. Barangkali Allah ingin mengangkat derajatmu. Kalau semua kamu harus jangan diam, jadi harus mencari solusi gitu. Kalau segala solusinya, jadi sebelum perceraian ini ya, jangan langsung ketika
mendengarkan podcast saya langsung ujuk-ujuk cerai gitu, bukan seperti itu juga, tapi harus diusahakan dulu, harus diusahakan bagaimana tetap bisa menyatu bersatu gitu, diusahakan. Tapi ketika sudah dikumpulkan keluarga, itu kan di dalam surat Al-Baqarah kan ada, dan juga At-Talaq itu kan juga ada suratnya, ayatnya juga, supaya seluruh keluarga kumpul untuk bermusyawarah ini gimana untuk mencari jalan tengahnya, seperti itu. Kalau itu semua sudah dilakukan dan emang ya yang satunya ini emang ya gitulah istilahnya, itu kayak apa ya, kayak ya menjadikan pasangan hanya sebagai pelampiasan tanpa menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, ya udah out. Jadi yang tahu indikator itu adalah kalian sendiri, guys. Jadi kalian bisa menilai diri kalian, sayangi diri kalian sebelum kalian menyayangi orang lain. Apalagi kamu yang sudah mempunyai, yang udah Allah kasih rezeki anak gitu ya, karena kan gak mudah, Allah belum tentu pernikahan kadang gak ada anaknya, itu kan banyak juga gitu. Kalau sudah Allah kasih rezeki, maka titipan itu kamu rawat. Maka demi titipan itu bukan berarti kamu harus mempertahankan. Lihat tadi, misalnya nih suaminya selingkuh, suruh dinikahi, suruh, bukan selingkuh ya, maksudnya belum sampai zina lah istilahnya. Kalau zina kan beda cerita lagi. Kalau saya kan kalau sampai terjadi zina, maksudnya zina itu ya sudah melakukan hubungan intim gitu ya, maka ya nggak boleh menikah dengan itu gitu, nggak boleh menikah dengan orang yang disetubuhi, karena itu hukumnya dihukumi zina selamanya. Jadi kan keterangan seperti saya ini kan sudah ada. Jadi kalau nggak puas dengan istrinya, silahkan mencari apa ya istilahnya itu, wayuhan atau poligami gitu kan, dengan alasan syar'i. Kalau istrinya nggak setuju, si laki-laki nggak puas dengan istrinya, dan suaminya ingin berpoligami, istrinya nggak setuju, ya udah pilihannya mau tetap sama saya atau lepaskan gitu. Karena wanita itu perasaannya kan sangat sangat apa ya, sangat sensitif gitu kan. Jangankan antara yang sekarang udah banyak ribuan wanita ya, dulu saya akan bercerita lagi kisahnya, bukan cerita tapi ini benar-benar ada hadis dan ada dalilnya gitu ya. Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sama istrinya si Hawa itu kan Nabi Adam, misalnya ketika Hawa itu bercerita lah apa-apa gitu, Nabi Adam bukan mendengarkan inginnya seorang wanita, jadi fitrahnya wanita yaitu si Hawa itu inginnya itu dilihat ketika bercerita. Maka ya ini ilmu buat kalian para lelaki atau calon suami dan lain sebagainya, kalau istrinya cerita dengarkan, dilihat matanya, dilihat mulutnya, ya dilihatlah semuanya yang ada pada wanita itu dilihat gitu, karena itu maunya wanita itu seperti itu, penghargaan. Ini dulu ya ketika zamannya Nabi Adam, si Hawa bercerita atau curhat atau apalah gitu, ngomong sama Adam. Nah Nabi Adam itu bukannya melihat istrinya, bukan melihat Hawa seperti ini, tapi dia lebih menunduk gitu, lihat ke bumi gitu kan, lihat, bukan melihat ke bumi, maksudnya lihat ke bawah terus, lihat ke bawah gitu kan, lihat gini terus. Nah sampai Hawa itu merasa cemburu karena Adam melihat ke bawah aja gitu, cemburu sama yang dilihat Adam, melihat ke bawah saja kan, waktu itu kan di surga, jadi melihat gitu itu aja dicemburuin gitu, apalagi kalian yang di sini sudah mempunyai banyak ratusan ribuan triliunan makhluk hidup lainnya gitu, wanita lainnya gitu, nauzubillah gitu ya. Karena itulah fitrahnya wanita itu seperti itu. Jadi kita atau apa mengontrol wanita harus seperti ini loh, begini loh, begini, atau nggak bisa. Itu yang bisa kamu bisa seperti itu kalau kamu memberikan contoh yang baik. Jadi itu adalah sifat dasar wanita. Sifat dasar wanita itu sensitif ya, emang seperti itu. Jadi bagi para wanita harus mencari suami yang mengerti fikih wanita, mengerti dan faham. Jadi kalau orang faham agamanya, insya Allah selamat dunia dan akhiratnya, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi ya cukup sekian dari saya.
Semoga ini akan menambah wawasan buat kalian, menjadikan kalian selalu bersyukur dalam kehidupan kalian, agar nanti Allah selalu melimpahkan banyak sekali kebaikan bagi kalian. Jadi apa ya, Allah itu maha baik ya, Allah itu maha baik, maha baik. Allah itu tidak pernah menginginkan hambanya berada di dalam kesulitan-kesulitan, walaupun itu kan emang ada hadisnya, ada ujian dan lain sebagainya, tapi dilihat dulu apakah kita akan selalu di situ gitu. Boleh kamu lihat ketika Allah menguji kamu harus cari solusi. Kalau nggak menemukan solusinya adalah perceraian. Jadi kebahagiaan itu, Allah itu tidak ingin melihat hambanya itu selalu terpuruk. Walaupun dunia ini adalah penjara bagi orang-orang iman. Kenapa disebut penjara? Karena orang iman itu kan mempunyai banyak larangan seperti itu kan. Tidak boleh seperti ini, ada aturannya, ada jalurnya, ada tata caranya seperti itu. Itulah makanya kan dibatasi ya, orang iman itu ingin melakukan, tidak bisa melakukan kehendaknya, kayak misalnya melakukan seks bebas dan lain sebagainya, mungkin sesuatu hura-hura dan lain sebagainya, itu tidak boleh, karena makanya di situ disebut dengan yang namanya penjara di dunia. Walaupun di sini penjara dunia, tapi nggak sebegitu begitunya gitu kan, karena kita harus happy, harus bahagia. Apa ya, orang iman itu emang harus wajib bahagia gitu kan. Bahagia dan tidaknya itu ada di dalam diri kita sendiri gitu. Bagaimana ya, bagaimana kita harus mencari jalannya syukur gitu. Oh, ketika saya dengan ini nih nggak menjadikan saya dekat sama Allah, ya berarti kamu harus keluar, kan Allah udah ngasih solusinya nih. Jadi jangan mendengarkan omongan-omongan orang, oh kasihan anaknya nanti gak punya ayah, kasihan begini, kamu harus gini, kasihan begini dan begitu, oh nanti siapa yang menafkahi kamu dan lain-lain sebagainya. Kamu harus yakin, kamu harus percaya ada Allah. Saya dulu seperti itu ya, siapa, ketika kita sudah yakin bahwa jadi yang namanya suami atau apapun itu kan hanya perantara ya. Rezeki kita itu bukan dia yang menentukan, bukan hanya ada di dia, tapi atas izin Allah, Allah yang akan mendatangkannya dengan cara ajaib. Kalian itu adalah makhluk surga, sebenarnya mempunyai sesuatu koneksi yang sangat luar biasa, makanya harus banyak perdalam rasa syukur itu, dan nanti Allah itu akan mengeluarkan kalian dari kesulitan-kesulitan itu. Jadi harus berusaha tawakal, dan kalian berusaha gitu mencari solusinya. Jangan stagnan di situ, nangis terus, gini terus, bahkan sampai meninggal, menahan ini itu. Ketika pikiran kita sering disakiti, terus kita sering sering menahan amarah, sering menahan rasa sakit, itu akan ke dalam diri tubuh kita, itu akan menjadi suatu penyakit. Muncullah benjolan-benjolan, muncullah kanker, muncullah dan lain sebagainya, itu akan menjadi penyakit. Maka semua itu harus dirilis gitu. Rilis itu ya buang. Kalau kalian mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, terima dan cari solusinya untuk keluar dari situ. Setelah terima, lepaskan, pasrahkan sama Allah. Jadi kan Allah ngasih solusi nih, perceraian, udah cerai, pasrahkan saja semuanya sama Allah. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kamu gitu. Allah menjamin makhluk binatang melata saja Allah jamin rezekinya, kenapa kamu enggak gitu kan. Nah, jadi teman-teman, dari di sini di channel saya ini terakhir saya ucapkan sebelum saya pamit, maka pilihlah dirimu dulu, jangan pilih orang lain. Pilihlah hati nuranimu, dengarkan, perdekat engkau takorup sama Allah, maka di situ Allah akan menunjukkanmu jalan yang benar, jalan yang tepat, seperti itu. Jadi dan Allah juga akan mengubah lingkunganmu. Saya ini ngomong gini karena ini kan juga pengalaman pribadi, agar ketika pikiran kamu selalu positif dan kamu selalu ingin mengambil sesuatu yang positif, ya nanti itulah yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Tapi ketika kamu terkontaminasi dengan suatu kejadian, terkontaminasi itu bilangnya yang tidak kamu inginkan, terus kamu menariknya lagi, menariknya itu kayak kamu sedih berlarut-larut, ini nih disukai setan ya, kayak gitu tuh kadang manusia itu dibisiki gini gitu. Jadi
sedih yang berlalu, dia tuh disukai, karena itu akan menjadikan penyakit dan lain sebagainya. Terus lain-lain lah ya, itu jangan seperti itu. Maka saya di sini sampaikan, pilih dirimu sendiri. Kalian itu berhak untuk bahagia, kalian itu berhak untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, kalian berhak untuk berlimpah seperti itu. Dan banyak-banyaklah mendoakan kebaikan buat orang lain, karena doa kebaikan untuk orang lain yang tidak kalian ketahui itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi ketika kalian baik, sebelum saya akhiri, saya akan doakan yang menonton channel saya ini, yang menonton sampai akhir di sini, saya doakan yang belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh yang terbaik, yang benar-benar bisa menjaganya sampai jannahnya ya, until jannah gitu ya. Maksudnya menjaga keutuhan pernikahan itu gitu, mempelajari ilmunya gitu ya. Jangan sibuk dengan resepsi, dengan persiapan nikah, jangan. Yang pertama adalah ilmu pernikahan itu gitu ya. Jadi, dan selain doa itu, yang berikutnya, semoga yang menonton channel saya ini bisa mengambil hikmahnya ya. Kalau ada sesuatu yang negatif terjadi di dalam kehidupan kalian, kalian tenanglah, jangan sampai ini gitu ya, yaitu anggaplah ujian, kalian harus tenang dulu, kalian melihat ke dalam dulu. Nah, hilangkan, cari sesuatu atau pikirkan sesuatu yang membuat kalian itu bahagia apa gitu. Karena semua kejadian-kejadian yang terjadi, mungkin kejadian itu bisa berulang kali ke dalam kehidupan kalian karena kalian terlalu fokus dengan titik hitam yang satu itu. Dimana kertas putih ini, saya pernah menerangkan itu ya. Di sini itu udah putih nih, polos. Ini adalah nikmatnya Allah semuanya. Ini yang Allah berikan, ini nikmatnya Allah yang sangat luar biasa. Lalu ada satu titik di sini, titik hitam, titik kecil sekali hitam di sini, kelihatan nggak guys? Nah, titik hitam di sini, titik aja, hanya titik ini, kalian fokus ke sini. Jadi seolah-olah hidup kalian itu kayak neraka. Jadi kalian hanya terfokus di situ. Jadi kejadian-kejadian yang selanjutnya yang akan kalian tarik adalah yang kalian fokuskan gitu. Jadi yang kalian fokuskan itu apa ya, itu yang akan terjadi di kehidupan kalian. Jadi kalau kalian ingin bahagia, ya pikirkanlah sesuatu yang membahagiakan kalian gitu. Kalau ada sesuatu kejadian yang tidak kalian ini, kalian tenanglah, ambil pernafasan ya, melatih pernafasan kalian, lalu hembuskan, ya Allah alhamdulillah gitu. Tetap alhamdulillah ala kulli hal, seperti itu. Jadi nanti Allah akan menambah. Jadi kalau misalnya nih macet, kalau ilmunya Pak Nasrullah ya, saya gabung-gabungkan nih karena ini juga ilmu. Jadi saya pengen penonton di channel saya ini benar-benar mempunyai kehidupan yang lebih bermakna gitu, mempunyai kehidupan yang indah, mempunyai kehidupan yang bahagia, sejahtera. Jadi ketika melihat mobil macet nih, kalian kan ingin menuju kemana gitu ya, terus macet nih, banyak mobil kayak gitu, kalian jangan bilang aduh macet nih, jangan seperti itu. Ganti kata-katanya. Jadi ini kayak NLP, ganti kata-katanya dengan wow keren gitu kan, wow banyak banget gitu, wow banyak ya, wow padat, wow berlimpah. Nah, seolah-olah kalian akan menarik, wow banyak ya uangnya aku di rekening nanti, wow padat ya rekeningku nanti ini ngantri gitu yang mau transfer ke rekening aku, seperti itu. Jadi itu beneran sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ucapkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Aku pengen semua penonton di sini yang menonton ini bisa bermanfaat banget, berdampak banget, dan saya ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Saya menginginkan semoga bisa mempraktekkan. Oh ya, katanya kalau pengen bahagia itu harus memikirkan sesuatu yang bikin bahagia. Iya bener. Jadi kalian fokus aja, apa sih yang bikin kalian bahagia gitu, apa gemar bersedekah dan lain sebagainya. Ya lakukanlah sesuatu hal walaupun bernilai kecil, walaupun ini tapi instan, maka kalian akan menarik kehidupan. Kalau misalnya nanti ketemu sesuatu yang tidak mengenakan, dirilis, jangan sampai terkontaminasi. Dirilis itu kalian terima dulu kejadian yang tidak enak tuh, misalnya kalian
eh, kalau saya dulu, mohon maaf ya, saya kan juga wanita manusia biasa gitu kan. Dulu ketika saya kurang ilmu gitu ya, ketika pernah diserempet gitu kan, diserempet sepeda atau apalah, tet gitu kan, terus marah-marah, dasar gini gini gini. Sebenarnya ketika itu kita itu punya doa yang mustajab loh. Kenapa enggak, ketika kita merasa terzalimi atau apa sama orang lain, ya udah kita langsung doa aja untuk kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya Allah, semoga saya tuh nanti jadi sukses besar, kaya raya dan lain sebagainya, atau bisa lebih banyak lagi membantu banyak orang. Jadi seperti itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Tapi yang namanya kalau orang kurang ilmu itu kan refleks langsung, dasar ini ya, nanti mau sesuatu kayak apa ya, terucap kayak mendoakan buruk buat orang lain. Ketika kita mendoakan buruk buat orang lain, maka itu akan, kalau orang itu sudah tobat dan lain sebagainya, itu bisa jadi nanti kita menjadi imbasnya dan rugi ya gitu. Jadi gunakanlah apa ya, atau momen-momen sesuatu yang tidak mengenakan menimpa kalian, kalian harus be positif, tetap positive thinking gitu, husnuzon billah. Saya ngalamin sesuatu yang gak mengenakan nih, apa ya, hadiah apa ya dari Allah ya, saya ini nih meninggal, saya lagi sedih, saya lagi berkabung, saya begini, ya Allah, hadiah apa yang akan Engkau siapkan buat hamba ya Allah, kok saya diuji seperti ini, seperti itu. Jadi husnuzon billah gitu. Jadi bukan sedih berlarut-larut atau bahkan tidak menerima. Kalau yang nggak menerima ini akan menarik sesuatu yang, iya, di enggak kok, aku nerima kok, aku ikhlas. Itu kan cuman omongannya aja, itu kan hanya fisiknya aja gitu, ininya kamu, tapi kamu nggak tahu apa yang ada di alam bawah sadar kamu, di otak kamu di sini ini, karena ini yang paling pengaruh gitu. Itu kalau nggak dirilis itu benar-benar kayak terkontaminasi. Maka dari itu dilatih. Kalau saya sendiri juga nggak ini juga, saya akan menyampaikan ke kalian juga, dilatih gitu. Oh, jadi kita itu bisa menarik kejadian yang tidak mengenakan juga kalau kita tidak menerima gitu. Kok tapi aku menerima tapi nangis gitu. Nah, ketika diteliti gitu ya, konsultasi pada ahlinya, oh, ternyata di sini tuh itu harus dirilis gitu. Baik teman-teman, jaga kesehatan kalian, selalu jangan lupa bersyukur dan bahagia selalu. Saya doakan semoga rezeki kalian berlimpah, penuh keberkahan, dan selalu menebarkan manfaat untuk sesama manusia. Jangan sampai kalian memelihara rasa iri, dengki, dan dendam. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti kalian, karena memaafkan itu bisa jadi Allah mengangkat derajatmu. Karena kita itu satu sama lain nggak mungkin ya, manusia itu emang Allah jatah untuk melakukan kesalahan, sudah ada jatahnya, cuman kalian nggak tahu entah ini. Jadi maafkanlah mereka ya, karena apa, karena kamu juga barangkali kalau kamu ingin dimaafkan Allah, maka maafkanlah orang-orang yang pernah menyakitimu. Doakan mereka dalam kebaikan, doakan mereka mendapatkan hidayahnya Allah dalam keberlimpahan, dalam lindungannya, agar kita tetap sama-sama masuk ke dalam surganya Allah yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, seperti itu ya. Dan saya pribadi, akhir wakalam, jika ada kata-kata yang tidak mengenakan atau yang janggal menurut kalian atau yang mungkin menyinggung dan lain sebagainya, saya dari lubuk hati paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu.